Tafsir surah Al-A'la dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang surah Al-Alaq. Al-Alaq apa maknanya? Segumpal darah. Segumpal darah apa yang dimaksudkan? Hati. Segumpal darah apa yang dimaksudkan? Dia adalah hati. Ya, jadi manusia itu berawal dari situ, dari setetes mani yang hina. Kemudian setetes mani yang hina ini akan menjadi segumpal darah. Itulah hati. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Ya, disinilah mulai bersatunya antara hati dan jantung. Dari segumpal ini menjadilah berbentuk, menjadi berbentuk manusia. Setelah dia berbentuk manusia, wa yunfakhu fihi ruh, maka ditiupkanlah ruh, karena dia berbentuk tapi belum goyang. Makanya orang yang hamil terkadang kalau sudah 4 bulan itu baru ada goyang-goyang rasa. Pergi ke kiri, pergi ke kanan, pergi ke bawah. Kenapa? Karena sudah ada ruh. Makanya kalau sudah ada ruhnya, di situ anjuran sebelum masuk ruh, anjuran bagi seorang ibu agar banyak berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena pada saat itu dicatat apanya? Arba'ah. Apa pertama? Ajal. Rezeki. Amalnya. Apakah dia orang bahagia atau orang sengsara? Ya. Nah, ini kalian tidak perlu masuk di dunia kedokteran. Kenapa saya sangat mengharapkan kalian belajar agama? Di agama ada semua. Kalau kalian bagus belajar agama, kalian bisa jadi dokter. Coba lihat Ibnu Sina, ahli kedokteran, ahli kimia. Dari mana dia tercetak? Ketika belajar agama. Ya, ahli geografi. Ya, selainnya ilmu agama tadabbur terhadap geografi Allah. Ya, tidak ada yang kalah. Jadi inti pelajaran ilmu agama, ilmu ekonomi. Ya, ilmu ekonomi yang mau dipelajari Allah. Dia bagaimana dapat banyak untung, sedikit keluar. Itu dibantah oleh Islam. Ya, kalau ilmu ekonomi mereka anggap menabung pangkal kaya. Itu dibantah oleh Islam, berbalik 180 derajat. Ya. Islam bukan menabung, al-hakumut takatsur, kata Islam. Ya. Celaka. Ya, kecelakaan bagi orang-orang yang memperbanyak, menabung. Ya, itu Islam. Mereka menganggap dengan kekayaan dikasih bunga. Akhirnya terjadi riba. Islam membantah. Wa yurbis sadaqah. Allah menyuburkan sedekah, wa yamhaqur riba wa yurbis sadaqah. Allah menghancurkan riba sehancur-hancurnya. Mereka mengatakan dengan riba kita subur, banyak ontak, berbunga. Ya, jadi ekonomi selain daripada ekonomi Islam berbanding 180 derajat dengan ekonomi Islam. Maka dari itu saya saja punya kemenangan di ekonomi. Ya, saya tidak mau urus. Waktu sekolah mulai SMA saya urus. Ketika masuk ekonomi jauh, larinya ke banjir kerja, larinya ke
berbanding lurus. Ya, jauh 180 derajat ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional namanya. Ya, kalau kita dalam Islam bersedekah pangkal kaya. Ya, menolong orang yang kesusahan adalah kekayaan. Dan hakikat harta dalam Islam adalah apa yang engkau simpan di negeri akhirat. Itu asli. Kau belanjakan di dunia, tersimpan depositomu di langit. Nah, itu Islam. Jadi Islam hartamu. Kata Islam, apa yang kau makan jadi kotoran, apa yang kau pakai jadi lesu, dan apa yang engkau belanjakan di jalan Allah yang menjadi tabungan akhirat. Itu intinya. Sekarang kita masuk di surah Al-Alaq. Kemarin kita sudah jelaskan bagaimana asal wahyu ini turun. Yang pertama bagaimana? Mimpi dalam tidur. Jadi Nabi mimpi di dalam tidur. Apa yang mimpikan? Melihat cahaya. Melihat cahaya seperti apa? Subuhani. Ini akhwat, ya. Jadi akhwatnya diperhatikan. Jadi Nabi awalnya mimpi di dalam tidurnya, melihat cahaya subuhani. Ada cahaya-cahaya yang selalu dia lihat di mimpinya. Kalau akhwatnya ini lihat cahaya-cahaya dalam mimpinya, tapi ada cahaya-cahaya itu terbagi dua. Ya, cahaya terbagi dua. Pertama, cahaya yang memberikan penerangan dalam hati yang melahirkan ketenangan. Yang kedua, cahaya yang memberikan kegelisahan. Ya, sehingga kita takut. Itu waktunya. Tapi ini Nabi dia melihat cahaya. Di antara cahaya yang memberikan ketenangan, cahaya subuh. Nabi lihat itu. Setelah melihat, Nabi suka sendiri. Akhirnya dia menyendiri pergi ke mana? Gua Hira. Sampai di Gua Hira langsung dia lihat? Tidak. Berapa malam di sana? 3. Beberapa malam. Yang bilang 3. Kalau bilang angka, ini perhatikan. Menyebutkan angka menunjukkan kekhususan, dan kekhususan membutuhkan dalil. Berapa rakaat salat maghrib? 3. Apa dalilmu? Ini perbuatan Nabi. Berapa malam Nabi Gua Hira? 3 hari. Iya. Apa dalilmu? Makanya kata para ulama mengatakan, ya, beberapa hari. Di antara ketakutan ulama tidak mau berdusta. Ya, karena kau ini berdusta atas nama Nabi. Ya, jadi Nabi beberapa hari, jangan bilang 3. Ya, kau bilang 3 padahal Nabi di situ 4 hari. Berarti kalau kita berdusta atas sejarah Nabi di situ 4 malam, kau bilang 3 malam. Ya, tapi lebih 3 atau lebih dari 3. Kata para ulama, ya, layal. Layal itu jamak dari malam-malam. Ya, apa kata para ulama? Beberapa malam. Jadi itu lebih amannya. Jadi Nabi beberapa malam habis bekalnya, baru dia kembali ke mana lagi? Rumah Khadijah. Baru pergi ke Gua Hira kembali. Di kesempatan kedua, siapa yang bawakan bekal? Khadijah. Saking banyaknya yang dibawa bekal oleh dia sampai ada bunyi-bunyi, kalau kita sekarang bunyi ceret-ceretnya, bunyi piring-piringnya. Ya, ini Gua Hira. Kalau kita mau naik Gua Hira kira-kira berapa jam perjalanan? 2 sampai 3 bagi pemuda. Orang tua bisa 4-5 jam. Khadijah pada saat ini umur berapa? 50 lebih. Karena Khadijah menikah sama Nabi umur 40, Nabi umur 25. Wahyu pertama kali turun Nabi umur 40. Tidak ada perselisihan pendapat. Nabi pada saat ini turun surah Iqra umur berapa? 40 tahun. Berarti Khadijah sudah umur 55 tahun menurut pendapat yang kuat. Karena menikahnya Khadijah dengan Nabi kita sudah ceritakan terjadi perselisihan pendapat.
pendapat. Ada yang mengatakan Khadijah pada saat menikah dengan Nabi umur 40, ada yang mengatakan umur 30, ada yang mengatakan umur 28, ada yang mengatakan umur 35, wallahu taala alam. Ya, tapi pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Mubarak Al-Furi, penulis kitab Rahiqul Maktum, yang sekarang yang menjuarai hingga hari ini, penulis terbaik dalam kitab Sirah Nabawiyah, beliau ya menguatkan pendapat bahwa pada saat itu umur Khadijah umur 40 tahun. Dan begitu pula pendapat-pendapat dari ulama yang lain. Ya. Dan saya lebih condong ke sana. Jadi ketika turun wahyu, apa yang ada? Jadi tadi cahaya putih, kemudian Nabi juga menyendiri. Ketika sudah menyendiri, turun wahyu dengan apa? Mendengar langsung. Mendengar langsung. Ada suara ya Muhammad. Ya. Kemudian dikatakan kepadanya Iqra. Ini yang kita akan ceritakan. Jadi sudah didengar suara, ketemu lari Nabi. Di riwayat lain bahwa malaikat Jibril datang sempat cerita. Ya, dikatakan Iqra. Kata Nabi, ma ana biqari. Saya tidak mampu membaca. Kata Jibril, jadi Nabi didekati oleh Jibril. Dipegang. Iqra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari. Sambil takut, bagaimana ini kalau ada cahaya putih baru pegang. Ya. Tidak bisa berlari-lari kemana. Nabi bilang baca ya. Ma ana biqari, kata Nabi. Saya tidak bisa membaca bilal. Ya. Kemudian kata Nabi lagi, kata Jibril, Iqra. Ya, bacalah. Kata Nabi, ma ana biqari, sampai 3 kali. Kalimat yang terakhir kata malaikat Jibril, Iqra. Ya, bi ismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai ayat kelima. Jadi ini ya, ada 2 riwayat. Ya, Nabi dipeluk. Ya, digenggam. Kemudian disuruh membaca. Disinilah diturunkan ayat 5 ayat, kemudian lari Nabi. Setelah digenggam, Nabi tidak mau tinggal, tapi dipeluki. Akhirnya ketika sudah diwahyukan padanya 5 ayat, Nabi langsung lari kabur ke Khadijah sambil gemetar. Kemudian dia minta zammiluni. Ya, selimuti aku. Akhirnya Nabi demam tinggi. Bayangkan seandainya diletakkan, jadi demamnya Nabi itu 10 kali lipat dari demam paling orang yang demam. Ya, saking panasnya. Sampai-sampai seandainya diletakkan ya sesuatu, maka dia terasa terbakar. Itu demamnya Nabi. Maka dari itu pernah Nabi demam sampai pingsan-pingsan. Ya, pernah Nabi ketika akhir hayatnya termasuk dikena demam. Saking demamnya Nabi, sampai Nabi mau pergi ke masjid tidak mampu berdiri. Akhirnya disompo. Kalau kita sekarang ada 2 laki-laki pegang tangan kanan, tangan kiri kita, kemudian dibawa ke masjid sampai terseret kakinya Nabi. Bayangkan tentang wajibnya penting jemaah. Jadi ini dalil-dalil tentang wajibnya sholat jemaah. Ini riwayat Muslim ini. Jadi Nabi ketika sakit, satu tangannya di pundak sahabatnya yang lain, satu tangannya juga di pundak sahabatnya yang lain. Kemudian Nabi dipapah, pergi ke masjid sampai terseret kakinya. Kita baru tidak mau sedikit. Ini Ustaz, ada kok. Ya, Ustaz, pening-peningan. Ya, ikat. Kalau pening, ikat kepala, ikat keras. Saya itu paling malas minum obat. Saya orangnya paling jarang minum obat. Ya, kalau saya sakit-sakit, kalau sakit kepala, saya ikat. Saya ikat pakai sabu, ikat pakai surban. Itu obat sakit kepala ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi kalau sakit kepalanya dia ikat keras-keras.
Nabi kalau marah pakai baju merah. Ya, biasa Nabi kalau marah nampak pakai baju merah. Beda Aisyah. Aisyah kalau haid pakai baju merah. Ya, jadi Nabi sudah tahu, oh haid istriku. Ya, begitu ada tanda-tanda. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu kalau Aisyah marah. Kalau Nabi bilang Aisyah demi Tuhan Nabi Ibrahim, tahu. Bilang lagi marah istriku. Ya, kalau berdebat dia mengatakan Aisyah. Misalnya Aisyah tetap ngotot, maunya yang diikuti, dia mengatakan ya demi Tuhan Nabi Ibrahim. Dia tidak katakan demi ya Tuhannya Muhammad tidak. Enggak. Itu menunjukkan Aisyah marah. Di pertemuan kali ini kita akan lanjut. Kemarin kita sudah jelaskan 5 ayat ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang paling akram, yang paling mulia, yang paling dermawan, yang paling bijaksana. Saking mulianya Allah, Dia memberikan segala sesuatu yang kita tidak minta, apalagi yang kita minta. Kita tidak pernah meminta kepada Allah agar mudah kita bernafas. Kita mampu bernafas. Berapa banyak orang sulit bernafas, harus bayar jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ya, ada orang terkancing dia punya detak jantung. Kita pernah meminta ya Allah kasih lancar di detak jantungku, pernah tidak? Tidak pernah. Tapi kenapa Allah lancarkan? Saking mulianya Allah. Ya, ada orang untuk hidup harus dikasih cincin pada jantungnya, dan satu cincin 100 juta. Saya pernah ketemu dengan seorang ya orang tua yang bicara-bicara. Kita beberapa orang di situ pebisnis, ya bicara masa lalu. Salah satu di antara mereka, uang dari kumpulan bisnisnya itu cuma beli untuk ini, dia belikan cincin. Ada rumah sakit Siloam, rumah sakit yang mahal itu di depannya Pantai Losari. Itu yang dia di situ. Satu saja cincin itu sudah ratusan juta. Ya kasih. Ya. Termasuk juga ustaz saya sendiri, guru tafsir saya, Ustaz Haidir Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau. Pernah terjatuh sakit, hanya terlalu sering keluar kencingnya, yang akhirnya dibawa ke rumah sakit ya yang ada di Perintis. Sebelumnya naik jembatan gantung. Ada rumah sakit juga lumayan mahal di sini. Itu hanya untuk itu saja berkisaran 50 jutaan. Kita pernah go kencing, natas sambang kencing. Baru sakit di sini. Enggak mau keluar. Nurasa mau keluar, tapi enggak mau keluar. Atau tidak nurasa keluar, bisa keluar terus. Begitu satu. Makanya saya belajar tafsir sama beliau. Terkadang sambil ceramah begini langsung lari. Ya. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau. Ya. Tapi Allah Akbar, saya tidak mendapati guru tafsir ya yang lebih bagus dari beliau. Yang alhamdulillah masih hidup hingga hari ini. Orang yang paling dalam ilmunya saya dapat. Ya, dalam masalah tafsir. Kemudian kata Allah alladzi 'allama bil qalam. Ini juga kemuliaan.